supaya Nikita tidak speak up. Nikita ada di side Dr. Reza. Tadi Dr. Reza udah tinggal kasih dia uang 5M ya. Iya. Mulut dia tuh mahal dong gitu. Nik, mata kau sembab kali loh. Sembab kali mata kau malam ini, kayak kecapean kali kau. Kenapa sayang? Semua mondar mandir. Kenapa? Kenapa habis nangis? Nangis kenapa? Heran deh. Sekarang kau bilang untuk polisi, kau bilang ini, kau bilang itu. Kalau kira-kira kau benar, ya kalau kira-kira kau benar, sekarang adalah zamannya zaman viral, zaman sosial media. Kalau kira-kira ya, kan ini menurut kau tadi kan, menurut kau tadi lah kan. Kalau emang bukti-buktinya itu ada dan kau itu merasa benar, ya kau beberkan ke sosial media supaya apa? Masyarakat bisa lihat, bisa melihat dan bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, silahkan, kau kan biasa gembar-gembor apa-apa kau ini kan media sosial. Sekarang kalau menurut kau benar, kenapa kau takut untuk buka semua buktinya ke sosial media? Kenapa? Minum paracetamol deh. Kan kau si paling Miss Huru Hara, kau klaim kau nyai Huru Hara, kan? Kenapa sekarang terdiam? Kenapa? Oh iya ini aku punya buktinya tapi susah say kalau misalnya udah ada atensi kepala otak bapak kau. Ya nggak usah kau gila-gilakan aku. Ya kau beberkanlah ke sosial media. Kau kan punya buktinya, ya beberkan ke sosial media. Biar masyarakat, biar orang-orang yang punya otak ya dan juga punya mata ya itu bisa dipakai. Jadi otak dan mata itu sinkron untuk dipakai untuk melihat bukti-bukti. Kalau kau paparkannya ke sosial media, ya udah sekarang silahkan bukti-bukti itu kau paparkan. Kau merasa benar kan? Kau merasa benar kan? Iya, kau paling benar. Iya, paling benar. Pokoknya harapan aku untuk kau malam ini kau tidur nyenyak, minum air hangat, minum paracetamol, minum tol angin. Udah, biar kau gak masuk angin. Nik, udah deh, jangan ngelantur malam-malam. Hukum semesta ini emang real. Ya, kau ambil uang orang 4M. Sekarang aduh, keceplosan. Aduh, ya ampun Tuhan. Gak ada yang salahin hukum alam, ya. Kalau kau buat jahat, kejahatan akan balik ke kau, ya. Oke, sayang. Ya, apaan? Kau ambil uang orang 4M, ya. Gak ada cerita. Dia yang nawarin, dia yang yakin maling. Kau malingnya, kau maling. Woi, maling. Kau maling. Kau maling. Udah maling, jangan teriak maling. Malu ntar. Aduh. Pokoknya aku udah janji ya, aku nanti sponsorin kau aqua galon setiap hari untuk kau mandi. Terus aku juga sponsorin kelambu buat kau bantar guling, king coil, terus kasur Palembang, kasur lipat itu. Terus apa lagi ya? Odol. Pokoknya aku sponsorin lah. Itu masih bisa lah sekelas babu kayak aku untuk beli kau peralatan mandi dan peralatan tidur biar tidur nyenyak gitu. Bosan. Buat ini kadang-kadang ya suka-suka deh. Live lah TikTok. Kau kan gak live TikTok, lihat. Kau kemana kau? Kau diam kali. Kau kayak gak ada darah lagi. Di badan kau tuh gak ada lagi darah. Kenapa sayang? Udah tahu ya? Best berarti kalau kau udah tahu. Guys, breaking news. Jadi kata Panda, sepertinya hari ini Nikita Mirzani didugakan ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Dr. Gladys. Kalau dilihat-lihat dari story dari Panda, sepertinya ada keyakinan penuh bahwa laporan dari Gladys ini sudah diterima oleh pihak kepolisian dan memang laporannya itu mengandung unsur pidana. Tapi kita lihat dulu nih, ada beberapa pendapat termasuk dari Nikita Mirzani dan nanti ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Kita lihat bersama. Kampers, bikin gua pengangguran
tolongin lah Mail, ketemuin aku sama Kak Niki. Soalnya Kak Niki kalau udah bikin story tuh banyak yang ngeliat. Aduh. Nggak ada. Semua orang dicari-cari. Alasannya kasih duit. Ujung-ujungnya orang dibilang meres. Oke. Gila kali ya. Kredibilitas lu tuh sebagai dokter tuh Reza harus dipertanyakan deh. Ya, harus dipertanyakan. Lu udah dokter katanya kecantikan, tapi lu jual barang overclaim, tapi lu ratu flexing. Lo harus dipertanyakan deh kredibilitas lo. Kalau emang lo nggak jual produk berbahaya, lo ngapain cari-cari gue, mau nyuap mulut gue, ngapain? Ngapain? Nyuap, ada kata nyuap, Gue nggak ada suap. ya. Telepon lo nggak ada, nelpon lo nggak ada, WA lo nggak ada gue. Lu yang ngejar-ngejar gue, nyari kesono kemari nomor telepon gue. Nggak ada lo. Apa target lo mau tersangkain gue? Tersangkain. Yang ngeluarin suara rekaman bisa nggak? Jangan cuman per second. Bisa nggak dari awal sampai akhir 9 menit yang direkam sama si Ratu Flexing itu? Jangan sepenggal. Kalau orang mikirnya aneh. Dan itu adalah respon dari Nikita Mirzani. Kasus ini unik. Jadi ceritanya, Dr. Reza ini diduga memberikan uang sejumlah 4 miliar kepada Nikita Mirzani. Pertanyaannya, untuk apa Dr. Reza Gladys memberikan uang 4 miliar kepada Nikita Mirzani? Anda kalau dikasih uang oleh seseorang, apalagi dalam jumlah sebanyak itu, secara logika kalian terima atau tidak? Kalau saya pribadi saya akan terima, apalagi jumlahnya 4 miliar. Anggap aja itu rezeki nomplok buat kita gitu ya. Nah, kasusnya ini Dr. Reza Gladys menganggap bahwa Nikita Mirzani ini melakukan pemerasan. Kalau dianggap Nikita Mirzani melakukan pemerasan, berarti di sini ada dugaan gitu ya bahwa Nikita Mirzani meminta uang kepada Reza Gladys, yaitu sebanyak 4 miliar. Karena Nikita Mirzani meminta, makanya Dr. Reza Gladys memberikan sejumlah uang tersebut kepada Nikita Mirzani. Tapi pertanyaannya, kenapa Dr. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan kasus pemerasan uang? Dan hal itu menimbulkan pertanyaan bagi netizen. Kita lihat salah satu praktisi hukum muda atau pemerhati hukum di Indonesia tentang kasus pelaporan dari Dr. Reza Gladys kepada Nikita Mirzani. Sudah dalam tahap penyidikan. Ya. Kasus Nikita Mirzani sudah naik ke tahap penyidikan. Oke. Apa sih artinya tahap penyidikan? Setiap kali ada kasus hukum mencuat, selalu ada pola yang berulang di media sosial ya guys. Masing-masing pihak yang berkasus mengklaim memiliki bukti dan fakta, lalu publik menelannya mentah-mentah. Nah, bahkan ketika kepolisian merilis kronologi berdasarkan laporan terlapor guys, banyak pihak yang langsung menyimpulkan bahwa seseorang itu bersalah. Kemarin kan kepolisian mengumumkan bahwa kasus Nikita Mirzani naik ke tahap penyidikan. Banyak yang salah paham nih, menganggap ini berarti Nikita Mirzani pasti bersalah. Padahal guys, penyidikan adalah tahap untuk mencari alat bukti, bukan untuk menentukan vonis siapa yang bersalah atau tidak bersalah. Nah, dalam hukum guys, ada asas praduga tak bersalah. Seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di zaman modern sekarang ini penting guys untuk kita itu melek hukum. Polisi memang memiliki tugas untuk mengusut laporan, tetapi guys, fakta hukum itu baru terbentuk di pengadilan, bukan di media sosial. Tugas hakimlah yang menentukan siapa sih yang benar dan salahnya seseorang. Jadi mari kita lebih kritis ya dan tidak terjebak dalam opini yang belum tentu benar. Halo Kak Niki, terima kasih atas komentarnya Kak. Smart. Jadi guys, dalam kasusnya Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys ini memang ada banyak hal yang bisa kita analisis ya guys. Salah satunya adalah pernyataan dari Dr. Reza Gladys sebelum adanya laporan, di mana beliau meminta maaf dan mengakui ada masalah di produk skincare-nya. Ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi eskalasi kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gadis. Saya Dr. Mufid. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Tedir yang telah mereview salah satu program ini. Mohon maaf dan saya akan memperbaiki. Nah, pertanyaan sekarang guys, apakah kasus ini murni pemerasan ataukah ada kepentingan bisnis yang lebih besar yang bermain di belakangnya?
kita juga harus melihat ya guys, secara lebih luas bahwa industri skincare saat ini sedang dalam sorotan dan opini publik sangat berpengaruh dalam membentuk narasi. Dan satu hal ya guys, hukum itu bekerja dengan asas praduga tidak bersalah dan kebenaran sejati akan terungkap di pengadilan. Jadi mari kita terus berpikir kritis dan tidak langsung terjebak dalam framing yang belum tentu objektif. Terima kasih Kak Nikita sudah menyempatkan waktu di konten saya. Apakah ini murni atau ada kepentingan lain? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Dan seperti yang dikatakan oleh netizen es cendol, kalau kasus Nikita Mirzani sudah masuk ke tahap penyidikan, itu tidak berarti bahwa Nikita Mirzani sudah divonis bersalah. Karena dalam tahap itu pihak penyidik sedang mencari alat bukti. Mari kita lihat ada komentar apa saja ya. Intinya duit diterima. Maksudnya di sini intinya itu si Nikita Mirzani menerima duit. Ya kalau dikasih uang sama seseorang, apalagi jumlahnya sebanyak itu, seperti yang saya bilang tadi, ya saya pasti terima dong. Apalagi jumlahnya 4 miliar. Tapi kan di sini kita tidak tahu alasannya apa. Kenapa Dr. Reza Gladys sampai-sampai memberikan uang 4 miliar kepada Nikita Mirzani? Pertanyaannya, ada apa ini? Kenapa Dr. Reza Gladys memberikan uang kepada Nikita Mirzani? Dan endingnya Dr. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian atas dugaan pemerasan. Yang bodoh yang transfer. Yang transfer siapa? Nggak ada yang minta. Terus terzolimi diperas. Namanya dikasih duit, ya diterimalah. Ingat, nggak boleh menolak rezeki. Intinya Nikita disuruh diam, dikasih duit. Nikita disuruh bersuara, dikasih duit, ya diperas duitnya. Itu netizen udah beli barang overclaimnya. Kenapa duit kau terima? Dr. R aja live suka bagi-bagi duit. Kenapa nggak dibilang sekalian netizen yang meras? Lah kan lu bilang kalau mau silaturahmi harus ada duit. Oh, ada dugaan bahwa kata Nikita kalau mau silaturahmi sama saya harus ada duit. Nah, itu ada komentar dari netizen, bukan saya ya. Berarti dia takut. Ada apa ya? Kok sampai ngasih duit? Berarti Dr. R diduga takut. Kenapa sampai ngasih duit? Nawarin uang plus rekam semua omongan. Fix jebakan buat Nikmir. Padahal logikanya kalau merasa produknya bagus ngapain nyogok biar nggak direview. Oh, berarti di sini ada rekaman. Dan rekaman itu sudah tersebar, tapi tidak semua rekaman itu disebar. Hanya beberapa detik kata Nikita Mirzani ya. Nah, rekaman itulah yang menentukan. Tapi kenapa pada saat proses itu berlangsung ada proses rekaman? Makanya ada komentar dari netizen. Apakah ada dugaan bahwa sebenarnya Nikita Mirzani ini dijebak?